Demo tolak Undang-Undang TNI di Bojonegoro berujung ricuh. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan di Tol Ngawi, 7 pemudik terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir mencoba Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi tersebut, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Demo mahasiswa menolak Undang-Undang TNI di Kabupaten Bojonegoro berlangsung ricuh. Massa yang mencoba menerobos masuk ke gedung DPRD setempat terpaksa dihadang oleh pihak kepolisian dan dibubarkan paksa dengan menyemprotkan water cannon. Aksi demonstrasi menolak disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI atau Undang-Undang TNI di depan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Kamis sore berakhir ricuh. Aksi yang bertajuk Veteran Memanggil Tolak Undang-Undang TNI, Kembalikan TNI ke Barak ini semula berjalan dengan damai. Namun aksi menjadi tak terkendali saat ratusan massa yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa, PMII, GMNI, HMI, IMM, dan kelompok masyarakat sipil seperti Rakyat Bantu Rakyat, Aliansi Bojonegoro Melawan, serta Pemuda Sosial Bojonegoro berusaha masuk ke dalam gedung DPRD Bojonegoro. Polisi yang mencoba menghadang massa agar massa tidak masuk ke dalam gedung DPRD Bojonegoro terpaksa memukul mundur dengan menembakkan water cannon ke kerumunan. Massa yang tak terima dengan aksi penghadangan tersebut berusaha untuk terus mendobrak barisan barikade polisi dan kerusuhan pun tak terhindarkan. Fajar Wicaksono, Korlap Aksi, mengatakan demo penolakan Undang-Undang TNI yang telah disahkan tersebut merupakan penjajahan untuk masyarakat. Menurutnya, revisi Undang-Undang TNI menjadi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan berpotensi terjadi militerisme pemerintahan. Selain itu, massa menilai poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada Astacita terlalu dipaksakan dan tidak melihat isu kebutuhan lokal masing-masing daerah. Pada aksi hari ini kita menggaungkan aksi dengan nama Veteran Memanggil, bahwa Veteran Memanggil ini juga tidak hanya sebagai suatu bentuk kritik oleh teman-teman mahasiswa Bojonegoro, akan tetapi ini juga sebagai bentuk bahwa veteran dari dulu juga telah mengajarkan kita perlawanan terhadap penjajahan. Kita menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah ini adalah penjajahan untuk masyarakat sendiri. Lalu apa yang ingin kita sampaikan pada momen hari ini, kita menilai kita sudah banyak mengkaji bahwasannya dengan adanya RUU TNI menjadi UU TNI sehingga disahkan ini berpotensi terjadi militerisme pemerintahan, dan itu berpotensi terjadi tingkat represi masyarakat, lalu ada berbagai fungsi jabatan oleh militer dan poin-poin lainnya. Tak hanya itu, kita juga melihat di beberapa poin-poin yang ingin disampaikan Presiden Prabowo pada Astacita, seolah-olah ini harus dipaksakan untuk dari mulai tingkatan provinsi hingga daerah, bahkan hingga ke level kementerian, sehingga pemerintah tidak bisa melihat isu kebutuhan lokal masing-masing daerah, namun melakukan militerisme pemaksaan terhadap kebutuhan daerah, sehingga itu kami rasa ini adalah praktik-praktik sentralisasi gaya baru di zaman Orde Baru seperti itu, dan ini adalah wajah baru Indonesia. Kami menyatakan Indonesia gelap. Massa yang tidak kunjung membubarkan diri terus dipukul mundur oleh pihak kepolisian dan beberapa di antaranya diamankan oleh polisi. Tim Liputan JTV Bojonegoro. Sementara itu, ratusan mahasiswa di Kabupaten Tuban melakukan aksi tutup jalur Pantura dan bakar ban. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI karena dinilai menjadikan negara kembali ke masa Orde Baru. Sebagai ungkapan kekecewaan, massa aksi juga membuat pocong dengan wajah Presiden Prabowo Subianto. Ratusan aktivis mahasiswa dari Aliansi BEM dan Cipayung Plus di Kabupaten Tuban menggelar aksi demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tuban pada Rabu sore. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan pengesahan UU TNI yang dianggap tidak pro-rakyat. Tak hanya membentangkan spanduk tuntutan dan melakukan orasi secara bergantian, dalam aksi ini para mahasiswa juga menutup jalan jalur nasional Pantura Tuban dengan membakar ban. Dalam aksinya, mahasiswa membawa beberapa tuntutan, yaitu mencabut Undang-Undang TNI,
Menurut Mahkamah Konstitusi Independen dalam melakukan uji formil, Presiden membatalkan pembahasan rancangan Undang-Undang Polri, mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, berhenti membuat produk undang-undang yang tidak pro rakyat. Setelah beberapa menit melakukan aksinya, para mahasiswa ditemui secara langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban. Sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan anggota DPRD Tuban. Keduanya terlibat cekcok dan adu mulut. Menyikapi hal tersebut, Ahmad Wafa Amrila, salah satu korlap massa aksi, mengaku kecewa lantaran DPRD Tuban kurang tegas dan enggan membaca secara lisan tuntutan tersebut. Oke, terkait tuntutan aksi ini kita menyikapi isu nasional yang telah beredar. Kita mendapati sangat banyak permasalahan yang ada di Indonesia. Ya, kita di sini tuntutan juga nggak hanya fokus saja di pencabutan dan menolak UU TNI, tapi ini ada 5 tuntutan yang kita sampaikan ya, agar nanti disampaikan DPR Tuban untuk direkomendasikan ke pusat. Yang pertama, kita menuntut Presiden Negara Republik Indonesia segera mencabut perubahan UU TNI yang melegitimasi praktik dui fungsi ABRI dan membawa Indonesia ke rezim neo orde baru. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia agar bersikap independen, netral dan objektif dalam memutuskan gugatan uji formil UU TNI. Yang ketiga, DPR dan Presiden Negara Republik Indonesia segera menghentikan pembahasan revisi UU Polri yang berpotensi menjadi Polri yang melegitimasikan perluasan ugal-ugalan kewenangan kepolisian hingga menjadikan institusi superbody. Yang keempat, DPR dan Presiden Negara Republik Indonesia segera menghentikan praktik produksi kebijakan yang nihil aspirasi. Yang kelima, DPR Negara Republik Indonesia segera melakukan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat menjadi undang-undang. Itu kelima tuntutan yang kita sampaikan ya dari aliansi mahasiswa dan juga Cipayung Plus Kabupaten Tuban. Mas, untuk tanggapan dari DPR sendiri seperti apa sih Mas? Tadi sempat bersih tegang. Untuk kita menyikapi tanggapan dari DPR, saya kira kita menghormati dengan DPR sudah menerima ya dari rekomendasi kita, tapi sebenarnya kita juga kurang puas ya, DPR kurang secara lisan, secara tegas ya membacakan tuntutan ini ya, dan siap berkomitmen bersama kita mahasiswa Tuban ini. Menanggapi tuntutan para mahasiswa, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyampaikan akan menandatangani tuntutan serta menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemangku kepentingan di pusat. Jadi sekali lagi kami akan menerima seluruh tuntutan teman-teman yang tadi sudah disampaikan. Dan saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Tuban dan para wakil Ketua DPRD Tuban sekali lagi menerima usulan dan tuntutan teman-teman tadi. Jadi monggo, tadi sudah juga disampaikan, kita sudah mengkonsep, kita sudah menulis, dan kita juga sudah menulis fakta integritas untuk ditandatangani pimpinan. Jadi sekali lagi, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak selaku Ketua DPRD Kabupaten Tuban. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah melakukan aksi sosial demokratis ini yang teman-teman lakukan pada hari ini dalam menyampaikan seluruh aspirasi yang ada dan tuntutan-tuntutan itu. Setelah tuntutannya diterima oleh Ketua DPRD Tuban, seluruh massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, 3 unit kendaraan terlibat kecelakaan di jalur tol Ngawi Kertosono. Akibat kejadian itu, 7 orang pemudik mengalami luka-luka. Para korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni truk box muatan paket dan 2 minibus. Kecelakaan terjadi di kilometer 588A Tol Ngawi Kertosono, masuk Desa Kasreman, Kecamatan Kendeng, Kabupaten Ngawi pada Kamis siang. Akibat kecelakaan itu, 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Bahkan kondisi 2 minibus mengalami kerusakan yang cukup parah.
Kanit PCR Jatim 6 Ibtu Yudi Hartono menjelaskan kecelakaan tersebut bermula ketika mobil Fortuner yang dikemudikan Ari Wibowo 36 tahun warga Kutai Timur melaju dari arah Ngawi menuju Kertosono atau barat ke timur. Karena kurang hati-hati, kendaraan yang dikendarainya menabrak sisi kanan bagian belakang truk box muatan paket yang sedang berhenti di pinggir jalan tol yang dikemudikan Tri Bowara Hartanto 38 tahun warga Kendal, Jawa Tengah. Akibat tabrakan ini, mobil kemudian terpental ke kanan dan langsung ditabrak mobil Avanza dari arah belakang yang dikendarai Setio Budi Utomo, 57 tahun, warga Tangerang. Hingga akhirnya kecelakaan beruntun ini tidak dapat terelakkan. Ceritakan kronologisnya dari awal tadi untuk mobil box CNT ngangkut paket, saat berhenti kita tabrak sama kendaraan Fortuner. Kemudian oleng ditabrak sama Innova yang arah ke timur. Ada korban dan dalam Saat ini masih dibawa ke Rumah Sakit Widodo. Sementara nunggu nanti hasil dari Rumah Sakit Widodo korban. Pemudik semua. Itulah nanti tadi ada rombongan juga temannya. Akhirnya temannya juga mengevakuasi ke Rumah Sakit Widodo. Kasus kecelakaan tersebut kini juga ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan selanjutnya dievakuasi ke pos polisi terdekat. Polisi juga masih memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Bocah 8 tahun di Nganjuk tewas terkena ledakan petasan. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kini tiba saatnya kita merayakan kemenangan dengan hati yang suci dan penuh kebahagiaan. Di penghujung Ramadan ini, mari kita saling memaafkan dan merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di hari yang fitri ini. Ramadan telah berlalu. Fajar hari kemenangan telah menyambut. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Mari bersama-sama merangkul kedamaian. Kami, segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kini tiba saatnya kita merayakan kemenangan dengan hati yang suci dan penuh kebahagiaan. Di penghujung Ramadan ini, mari kita saling memaafkan dan merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan
dan kedamaian di hari yang fitri ini. Ramadan telah berlalu. Fajar hari kemenangan telah menyambut. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Mari bersama-sama merangkul kedamaian. Kami, segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang bocah berusia 8 tahun di Kabupaten Nganjuk meninggal dunia setelah petasan yang dipegangnya meledak. Diketahui petasan seukuran lengan anak-anak tersebut dirakit sendiri oleh korban. Nasib naas menimpa bocah berusia 8 tahun di Dusun Ngronggot Etan, Desa Ngronggot, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Bocah Malang bernama Febrian Akbar Kurnia tersebut meregang nyawa setelah terkena ledakan petasan berukuran lengan anak-anak yang dirakit sendiri. Anak dari pasangan Agus Laksono dan Enda Haryati ini meninggal dunia dalam perjalanan menuju puskesmas desa setempat. Menurut Agus yang merupakan ayah korban, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 26 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu kakak korban menyalakan petasan dengan ukuran panjang 30 cm dan diameter sekitar 8 cm. Kemudian dengan seorang diri dia menyalakannya di depan rumah di area persawahan. Saat dinyalakan, petasan tidak langsung meledak. Dikira tidak berhasil menyala, maka kakak korban meninggalkan petasan di area sawah dan kemudian ia masuk rumah. Sementara korban yang tahu langsung lari dari rumah menuju petasan. Dengan memegang petasan sembari meniupnya, naas tiba-tiba petasan tersebut meledak. Pak, bisa diceritakan sampai dia megang mercon terus kena musibah gitu, gimana ceritanya Pak? Kakaknya Mbak Kanu mercon, terus dikira sudah mati, akhirnya diambil, dipegang terus meledak. Berapa besar Pak mercon? Segini. Segitu. Panjangnya Pak berapa senti? Panjangnya 10 cm. Saat megang mercon itu dikira mati itu apa sudah diingatkan oleh warga sekitar? Sudah banyak orang yang. Gimana Pak meringatkan? Diteriaki jangan mendekat, jangan diambil. Tapi ya sudah takdirnya begitu enggak. Pak, dia meninggalnya di rumah apa di lokasi sini atau di mana? Di klinik. Kalau luka-lukanya di mana Pak? Luka dada sini agak bekas kebakar itu terus sama terji yang sini pecah. Pak, kalau mercon dia itu membeli atau dia buat sendiri Pak? Buat sendiri. Oh gitu. Ya. Buat berapa Pak? Yang lainnya kok aman Pak ya? Iya ya, namanya kecelakaan sudah nggak bisa di. Itu mercon keberapa Pak? Yang mati terus dikira mati itu apa sebelumnya juga ada yang begitu? Baru itu. Yang lainnya apa? Yang lainnya, itu buat satu terus langsung di. Sementara itu, Kepala Desa Ngronggot Muhammad Kholik Zainal Arifin mengatakan, sebelum kejadian, pihak desa dan warga sudah seringkali mengingatkan keluarga korban agar tidak membuat petasan, baik ukuran kecil maupun besar. Namun peringatan itu tidak diindahkan. Bagaimana simpulan kepala desa pada masyarakat? Pemerintah desa Ngronggot untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, ya otomatis masyarakat jangan sampai beli obat mercon dan lainnya untuk kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Daripada dibelikan obat mercon atau lainnya itu untuk diberikan kepada yang membutuhkan atau yatim piatu, itu saja. Terima kasih. Kalau himbauan kepada orang tua Pak, pengawasan orang tua bagaimana Pak? Nah, untuk pengawasan orang tua paling tidak setiap saat harus
melihat ke anaknya atau mengecek di manapun apabila anaknya tidak pulang harus dicari. Akhir-akhir ini kan banyak kejadian-kejadian apalagi kalau malam hari itu sangat rawan, ya paling tidak jam 9 harus dicari anak-anaknya yang belum pulang, walaupun anak itu sudah SMA atau kuliah harus disuruh pulang. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar selalu hati-hati dan mengawasi anak-anak saat bermain, serta tidak membuat dan menyalakan petasan. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Sementara itu, tim Jatarnas Satreskrim Polres Tuban mengamankan 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran. Setelah sempat menghajar remaja lain di warung kopi, para remaja ini diketahui melakukan konvoi dan berencana mencari sasaran baru. Patroli malam menjelang sahur selama bulan suci Ramadan yang dilakukan tim Jatarnas Satreskrim Polres Tuban berhasil mengamankan 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran di Jalan Cemoro Sewu, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada Kamis dini hari. Selain terlibat tawuran, salah satu kelompok remaja ini sebelumnya juga sempat menghajar salah satu pelanggan warung kopi. Setelah itu, mereka melakukan konvoi dan berencana mencari sasaran kelompok lainnya untuk diajak tawuran. Mendapat laporan dari masyarakat, tim Jatarnas Polres Tuban segera bergerak ke lokasi dan mengamankan para remaja tersebut. Karena masih di bawah umur, 2 kelompok remaja ini diberikan sanksi ringan berupa 10 kali jumping jack, 10 kali push up, serta meminta mereka melafalkan Sumpah Pemuda dan Pancasila. Menariknya, saat diminta melafalkan Sumpah Pemuda, banyak dari mereka justru terdiam. Beberapa terlihat bingung, sementara yang lainnya hanya mampu mengucapkan sepenggal kalimat dan terbata-bata saat mencoba melanjutkan. Kanit Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Tuban, Ibda Muhammad Rudi mengatakan, langkah ini diambil agar para remaja memiliki rasa persaudaraan serta menyadari bahaya aksi tawuran yang mereka lakukan sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Setelah mendapatkan pembinaan, para remaja akhirnya saling meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Di kurang lebih jam 1, kami dapat informasi pas posisi kami di Manunggal Utara. Ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pucal awalnya itu ada tawuran massa. Kemudian kita sendiri ada ternyata di daerah Cemoro. Ini ada 2 perburuan. Satunya itu informasinya bangunin sahur. Cuman informasi yang kami dalami sebenarnya adalah bahwa salah satu kelompok itu mendatangi warung kopi yang berisi beberapa anggota perburuan, 6 orang yang ketangkep 2. Nah, dia ngeluruk, kalah masa, akhirnya sempat dihajar. Kemudian kami amankan dan apabila kami amankan, kami masih preventif karena masih anak-anak. Dan untuk memberikan efek jerah tadi sempat disuruh apa channel? Seperti saya sampaikan di awal bahwa Jatarnas melakukan tindakan pembinaan fisik ya, tindakan fisik hanya untuk efek jerah aja agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Setelah menjalani pembinaan, para remaja ini akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Kepolisian menghimbau kepada para orang tua agar lebih mengawasi anaknya agar tidak terlibat hal negatif, seperti tawuran dan melakukan pesta miras. Ziki Muhammad, Husni Mubarak. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan program mudik gratis dengan tujuan Kabupaten Bojonegoro. Mudik gratis ini dibagi menjadi 3 rombongan pemudik yang tiba di Terminal Bojonegoro pada tanggal 27 dan pada tanggal 28 Maret 2025. Mendekati Lebaran, para pemudik mulai berdatangan di Terminal Rajegwesi Bojonegoro menggunakan moda transportasi bus. Pada tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan program mudik gratis dengan tujuan Kabupaten Bojonegoro. 3 bus yang disiapkan untuk mudik gratis tersebut masing-masing berangkat dari Malang dan tiba di Bojonegoro pada Kamis 27 Maret 2025 sebanyak 1 bus. Sedangkan pada tanggal 28 Maret 2025 ada sebanyak 2 bus dari Surabaya yang menuju ke Bojonegoro. Kepala Terminal Tipe A Rajegwesi Bojonegoro, Budi Sugiyarto mengatakan, program mudik gratis merupakan inisiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu masyarakat terutama saat mudik Lebaran ke kampung halaman.
Selain itu, program tersebut juga untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan para pemudik. Budi menambahkan, sebelum ikut serta program mudik gratis menggunakan bus, masyarakat bisa mengakses pendaftaran melalui link yang sudah disediakan. Untuk mudik gratis ada giat dari Pemprov Jatim, itu yang berangkat dari Surabaya ada 2 bis, terus yang berangkat dari Malang ada 1 bis. Dari Malang berangkat tanggal 27 Maret, kalau yang dari Surabaya tanggal 28 Maret. Itu sudah ada kuotanya atau mungkin untuk daftarnya seperti apa Pak? Untuk pendaftaran bisa langsung lihat di Subprov Jatim, di IG-nya itu insya Allah ada. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Ratusan warga di Ngawi serbu pasar pangan murah jelang Lebaran. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Penggawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kini tiba saatnya kita merayakan kemenangan dengan hati yang suci dan penuh kebahagiaan. Di penghujung Ramadan ini, mari kita saling memaafkan dan merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di hari yang fitri ini. Ramadan telah berlalu. Fajar hari kemenangan telah menyambut. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Mari bersama-sama merangkul kedamaian. Kami, segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kini tiba saatnya kita merayakan kemenangan dengan hati yang suci dan penuh kebahagiaan. Di penghujung Ramadan ini, mari kita saling memaafkan dan merajut kembali tali silaturahmi yang sempat terputus. Semoga kita semua mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian di hari yang fitri ini. Ramadan telah berlalu. Fajar hari kemenangan telah menyambut. Mari kita sambut dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan. Mari bersama-sama merangkul kedamaian. Kami, segenap keluarga besar DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Ratusan warga di Kabupaten Ngawi menyerbu beras dan minyak goreng murah di Pasar Pangan Murah yang digelar oleh pemerintah kabupaten setempat. Mahalnya harga sembako di pasaran membuat warga harus rela antri panjang untuk dapat membeli bahan pokok di bawah harga pasar. Ratusan warga di Kelurahan Margomulyo menyerbu Pasar Pangan Murah yang dilakukan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja atau DPPTK Kabupaten Ngawi. Pasar Pangan Murah yang digelar di halaman kantor Kelurahan Margomulyo ini langsung diserbu oleh warga. Mereka rela antri panjang untuk mendapatkan beras SPHP murah yang dijual dengan harga Rp56.500 per 5 kilogramnya. Minyak goreng curah dijual dengan harga Rp16.000 per liternya. Telur dijual dengan harga Rp22.500 per kilogramnya. Sedangkan untuk bawang merah dijual dengan harga Rp31.000 per kilogramnya dan bawang putih Rp32.000 per kilogramnya. Tidak sampai 1 jam, kebutuhan pokok yang dijual di Pasar Pangan Murah ini langsung ludes diserbu oleh warga untuk kebutuhannya pada saat Lebaran nanti. Kepala DPPTK Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingrum mengatakan bahwa program Pasar Murah yang digelar ini adalah untuk persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan sekaligus untuk mengendalikan inflasi daerah. Berbagai harga bahan pokok dijual dengan harga di bawah pasaran. Program Pasar Murah yang memang dilaksanakan untuk mempersiapkan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan mengendalikan inflasi daerah. Dan beberapa kali event ini selama seminggu atau sepekan menjelang Lebaran kita selalu akan ada setiap hari di lokasi yang berbeda untuk mengadakan pasar murah dalam rangka mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan stok bahan-bahan pokok dan bahan penting yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka menjelang Idul Fitri. Seperti biasa kami menyediakan beras itu yang kerjasama dengan Bulog untuk beras SPHP 1 ton, kemudian BRI ada kolaborasi dengan BRI sendiri itu menyediakan beras khusus yang kemasan 3 kilo itu 1 ton. Kemudian telur ayam kita siapkan 400 kilo, minyak 400 liter, kemudian gula juga 400 kilo. Daging ayam berapa Bu? 50 kilo, kemudian berambang bawang itu masing-masing 100 kilo, lombok 25 kilo. Harganya setiap hari selama pasar murah di beberapa tempat memang kita selalu berbeda, jadi fluktuasi mengikuti pasar dan hari ini kita mensubsidi transport sehingga harga itu lebih bisa dijangkau oleh masyarakat. Dengan pasar murah ini diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan yang murah saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu puluhan anak yatim dan duafa di Kabupaten Ngawi diajak berburu pakaian lebaran secara gratis. Kegiatan ini diinisiasi oleh pengurus Masjid Fathul Huda Majasem. Mereka sangat bahagia mendapatkan pakaian yang akan dipakai untuk lebaran nanti. Puluhan anak yatim dan duafa di Ngawi diajak untuk berburu baju lebaran, mulai baju muslim, celana, sarung, kopiah, sandal, dan lain-lainnya secara gratis di salah satu toko di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Mereka berburu pakaian lebaran secara gratis senilai Rp300.000 yang diberikan oleh pengurus Masjid Fathul Huda, Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Ngawi. Tidak hanya mendapatkan pakaian gratis, anak-anak yatim piatu dan duafa ini juga mendapatkan uang saku Rp200.000 per orang dan sajadah dari pemilik toko tersebut. Menurut Rio Rafa, salah satu anak yatim, dirinya mengaku sangat senang bisa membeli baju muslim, kopiah, sandal, sarung, dan celana secara gratis yang akan digunakan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Selain itu juga mendapatkan tambahan uang saku Rp200.000 dari pemilik toko untuk jajan nantinya. Baju, sandal, kopiah, sarung, celana. Gratis ya? Gratis ya? Iya. Dipakai untuk apa itu? Buat hari raya. Raya. Hari Raya. Senang nggak, Dek? Senang. Gratis ini ya? Iya. Gratis. Terus tadi sama pihak toko dikasih THR juga? Iya. Kasih apa? Uang. Berapa? Rp200.000. Sementara itu, menurut Imam Hambali, pengurus Masjid Fathul Huda Majasem mengaku bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin belanja lebaran bagi anak yatim dan duafa dari Masjid Fathul Huda.
Harapannya anak-anak yang kurang beruntung tersebut dapat ikut merasakan memakai baju baru saat hari raya. Kegiatan belanja lebaran bersama adik-adik yatim piatu dan duafa dilaksanakan oleh Wakaf Produktif Masjid Fathul Huda Kerajaan Majasem Tegangawi. Kita bersinergi program dengan Lasnas Nurul Hayat Madiun. Insya Allah kegiatan ini kami adakan secara rutin tiap tahun, bahkan kadang-kadang satu tahun 2 kali berdepatan dengan Idul Fitri dan Muharram biasanya. Ini belanja lebaran anak-anak jadi kita bebaskan untuk memilih kebutuhan lebarannya masing-masing, bisa baju, sarung, celana, sepatu apapun kita bebaskan dengan budget maksimal 300.000, tapi nanti kalau ada kelebihan ya kita cukupi. Berapa anak yatim dan duafa yang? Alhamdulillah untuk saat ini kita bersama sekitar 35 anak yatim ini mulai tersebar dari hampir kecamatan Ngawi ada sini. Setelah ini kebaikan dan keberkahan Ramadan ini pemiliknya Bu Delis ini sangat luar biasa, tadi juga ngasih alat sholat dan juga kasih uang saku tambahan lebaran untuk adik-adik. Belanja ini dilakukan 2 kali setiap tahun bertepatan dengan Idul Fitri dan bulan Muharram. Kurang lebih ada 33 anak yatim dan duafa yang saat ini dinaungi oleh pihak pengurus masjid. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctv.bojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.